terakhir. Tadi Miss Yunika, ya Yunita cuma beda satu huruf sih. Ya sudah memaparkan 6 elemen kunci pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang pertama apa ya Bapak Ibu? Masih ingat nggak? 6 elemen tadi. Ya sudah. Kalau diri bikin Indomie ya. Jadi kita sebagai guru bisa mengembangkan enabling knowledge dan soft skill. Jadi kita bisa, oh ini loh yang harus dipelajari dan caranya keterampilan apa sih yang harus siswa bisa gitu, dan lewat materi atau tujuan pembelajaran yang kita sudah terapkan seperti itu. Yang kemudian tadi yang kedua, masih ingat Bapak Ibu? Menerima. Kita sebagai guru menerima, memenuhi kebutuhan siswa memang yang berbeda-beda. Ya, tadi sudah dijelaskan kenapa sih bisa berbeda seperti itu. Kemudian yang ketiga, aktif. Memang nggak bisa cuma gurunya yang aktif atau siswanya. Guru dan siswa terlibat aktif. Kemudian yang keempat, berkolaborasi. Ya. Kelima, bekerja sama. Beda ya, kolaborasi itu collaborate, bergabung seperti itu. Kerjasama secara fleksibel, mengikuti keadaan siswa dan sebagainya. Yang keenam tadi assessment, ya. Assessment ada pre-test, atau ada formative test, ada summative test. Itu 6 elemen yang sebelumnya sudah dipaparkan. Kita masuk ke yang tadi sudah ditanyakan beberapa kali. Oke, elemen kunci yang terakhir, 1 elemen saja saya, kalau Ibu Yunika 6. KE lebih menguasai, lebih sering dipelajari ya. Area yang dapat didiferensiasi yaitu konten, proses, produk, dan learning environment. Konten ini materinya, ya, isi pembelajarannya, proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian produk ini proyek akhir biasanya. Dari apa yang sudah dipelajari dia bisa membuat sesuatu dari hasil yang dia belajar. Kalau yang keempat ini learning environment ini, lingkungan belajar mungkin terbatas ya untuk kita di sekolah. Paling kalau misalkan IPA bisa di lab IPA atau di taman siswa gitu, taman yang ada di sekolah seperti itu, untuk supaya siswa benar-benar menghayati kegiatan belajar tersebut. Nah, berdasarkan apa? Di sini ada readiness, kesiapan belajar siswa. Yang kedua, berdasarkan interest atau minat belajar siswa. Yang ketiga, learning profile, gaya belajar. Ya, ini kita akan kupas satu persatu. Konten tadi saya sudah sedikit jelaskan apa yang akan dipelajari, apa informasi baru apa yang harus didapatkan siswa, bagaimana mereka mendapatkan informasi tersebut, bisa lewat film, bisa lewat apa, yaitu kontennya. Proses activities, kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa supaya materi itu dapat masuk akal siswa, make sense, dia bisa, oh iya seperti itu kan. Kemudian siswa tersebut juga jadi master artinya dia benar-benar menguasai materi tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Ini tadi produk, culminating project akhir yang siswa kerjakan ya berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Learning environment, the way, the classroom, ya, jadi cuma mejanya, kelompoknya seperti itu, bisa selain ruangan yang berbeda. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan 2 cara di sini. Ada 2 cara dalam membuat konten dalam berdiferensiasi. Yang pertama, menyesuaikan apa yang dipelajari berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Contoh, kalau guru matematika, misalkan kita lagi belajar luas bangun datar.
pada dasarnya luas bangun datar itu panjang kali lebar atau alas kali tinggi untuk bangun apapun, tinggal ada yang dibagi dua atau tidak. Nah, sementara murid-murid kita ternyata pas kita pretest perkaliannya nggak bisa. Kira-kira bisa berjalan dengan baik nggak Bapak Ibu? Kalau kita langsung luasnya tanpa kita menyesuaikan dengan kesiapan peserta didik. Yang ada kita udah jelasin kok hasilnya jelek, ternyata bukan mereka tidak memahami konsep dari luas tersebut, tapi karena mereka tidak bisa mengalihkan permasalahannya seperti itu. Jadi sangat diperlukan untuk menyesuaikan apa yang dipelajari berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua, bagaimana konten yang dapat dipelajari berdasarkan profil belajar peserta didik. Nanti kita lihat profil belajar seperti yang tadi sebelumnya Ibu Sisil, lupa saya namanya. Tiur. Ya, ada yang kinestetik, gaya belajarnya kinestetik, dia gerak-gerak. Ada yang auditori, ada yang visual, dia harus melihat baru bisa memahami seperti itu. Nah, itu kita bisa sesuaikan kontennya ini berdasarkan profil belajar peserta didik. Yang kemudian ini ada contohnya, kalau bahasa Indonesia mungkin tingkat bacaannya dari yang sederhana dengan kata-kata yang sederhana, dengan akhirnya lama-lama di kelas 6 dengan kata-kata yang kompleks seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya matematika diberi challenge, kayak tadi Bu Siska bilang anaknya udah tahu semuanya, berarti dia perlu challenge. Kalau enggak dia bosan, atau dia bikin jadi kelasnya mungkin anak yang nggak bisa jadi malu buat bertanya, teman-teman aku udah bisa gitu kan, dia jadi minder, akhirnya dia diam gitu kan. Nah, ini dia yang jadi kita bisa diferensiasi konten. Mungkin tadi ada di cara belajarnya ada bikin station, ada salah satu misalkan di sini station yang senternya guru ajarin misalkan untuk luas ya, misalnya ini dia ajarin lagi bagaimana perkalian susun ke bawah misalkan. Station yang kedua mungkin bisa siswa dengan siswa, mereka saling kerjasama, udah disiapkan problem itu oleh gurunya seperti itu, mereka bisa saling oh ya ini loh gini seperti itu, diskusi kelompok seperti itu. Yang ketiga mungkin dikasih soal-soal yang menantang, yang kayak soal OSN gitu kan, untuk anak-anak yang spesial, yang bener-bener dia udah expert untuk cuma panjang kali lebar, alas kali tinggi bagi dua, itu dia udah merem, dia udah tahu gitu kan. Akhirnya supaya kelas tetap berjalan seperti itu contoh diferensiasi. Jadi dibikin dalam bentuk station seperti itu bisa. Itu contohnya. Kemudian diferensiasi yang kedua proses. Nah, tadi saya udah masuk ke situ juga ya. Proses cara siswa untuk memahami materi dan terlibat aktif dengan berbagai kegiatan. Nah, kegiatan ini harus bermakna, ini di bold ya, bermakna dan berkorelasi. Harus ada hubungannya dengan materi, bukan asal kegiatan gitu. Seperti tadi kan, ini teacher centernya, jadi ada kegiatan di situ. Dia mendengarkan penjelasan guru, mencoba seperti itu. Di sini ada kegiatan diskusi, di sana dia ada menjawab mungkin kayak kuisis atau apa seperti itu. Ya. Nah, contohnya di sini siswa dapat membaca buku, artikel, melihat video, mendengarkan. Jadi banyak hal. Mungkin kita udah pernah lakukan banyak hal ya di kelas, mungkin cuma klasikal selama ini. Semua anak mendengarkan, semua anak lihat video, semua itu kan. Nah, di sini diferensiasi itu karena setiap anak berbeda, jadi kita nanti kategorikan, nggak seperti yang Ibu Yunika udah sampaikan, bukan berarti karena ada 30 anak, 30 ini perlakuannya spesial, nggak seperti itu. Jadi kita kelompokkan mereka jadi 3 kelompok besar seperti itu misalkan. Jadi yang mendekati kesamaan mereka. Kalau kita membayangkan anak nggak akan ada yang sama, semuanya pasti berbeda-beda seperti itu. Ya. Ketika kita tadi melakukan proses yang berbeda-beda ya, nanti asesmennya juga sama. Tujuannya sama. Tadi kan kalau kita lihat ada anak yang expert gitu kan, ada anak yang memang tidak mengerti, bisa nggak ya? Justru lewat proses itu anak yang nggak bisa dia akan sulit untuk mengerjakan luas kalau dia nggak bisa kali kan. Dia tahap ini baru setelah itu dia bisa ke tahap berikutnya. Sementara untuk anak-anak yang udah expert itu ya dia challenge, setidak-tidaknya dia
untuk dia level selanjutnya nggak hanya di level itu, tapi nggak mungkin dia karena dia udah bisa dia nggak sekolah kan nggak mungkin juga. Jadi tetap tujuan akhirnya itu yang kita assessmentnya sama. Karena misalnya tujuan pembelajaran akhir siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas dan keliling, misalkan seperti itu. Anak itu sudah bisa, tapi di kelas kan nggak mungkin kita cuekin dia. Kita fasilitasi dia juga supaya dia tetap di sekolah. Mungkin kalau di kelas 6 udah mulai ada tutor sebaya juga ya. Jadi di saat-saat jam apa dia bisa membantu temannya yang kurang bisa. Ketika kita menjelaskan suatu materi, kayak pas saya ikut pelatihan diferensiasi ini saya masih apa itu, tapi ketika saya harus menyampaikan sampai 3 kali, akhirnya saya oh iya, jadi lebih klik gitu kan, jadi tidak akan lupa seperti itu Ibu. Jadi kan mungkin misalnya dia memang anak itu memang lemah sekali, solusinya gimana ya? Anak itu lemah sekali, iya. Kan harus biasanya satu kelas itu Pak ada, memang saya juga di kelas saya kebetulan ada 1-2 anak dia bukan cuma ketinggalan, memang dia kurang ya. Kalau di tes mungkin IQ-nya agak kurang sekali. Ya kita tetap membantu dia, tapi mungkin kita nggak bisa buat dia seperti nilainya sampai yang istimewa banget. Tapi kita tetap, jadi dia tetap di kelas itu merasa dihargai, diterima, dan dia tetap nyaman walaupun dia sendiri menyadari memang saya lemahnya di sini, tetapi dia tetap mau berusaha. Untuk buat dia sampai KKM mungkin hal yang sulit ya, dengan keterbatasan dia, apalagi matematik KKM-nya 75 lagi kan, sementara anaknya menghitungnya juga luar biasa itu ya. Tapi kita tetap berjalan, tapi tadi kuncinya tadi ada rasa nyaman, anak-anak percaya sama gurunya, dia nggak merasa karena saya nggak bisa saya tersisihkan seperti itu, jadi tetap kita rangkul seperti itu. Ya, ya. Sebelum lanjut, itu kan di situ ada tulisan berkolerasi dengan materi tadi kan, contoh tadi yang matematika luas gitu kan. Tadi kan Miss Yunita bilang kasih tambahan-tambahan seperti materi OSN seperti itu kan. Apakah harus sesuai dengan materi luas tersebut, berarti kan cuman hanya mungkin lebih luas gitu ya, tapi tetap berhubungan dengan luas, ataukah materi yang apa aja lah, yang penting nih anak diem gitu? Baiknya sih berkaitan, jadi supaya teman-teman yang lain, oh dia nggak bebas merdeka, maksudnya bukan yang tanpa batasan, sebaiknya sih berkaitan. Kan banyak juga soal-soal yang challenge yang berkaitan dengan luas dan keliling. Jadi kita memang guru mau nggak mau jadi lebih capek ya Bapak Ibu ya. Jadi ini buat anak yang seharusnya kan yang tengah-tengah tadi ya, kalau math ya, yang kurang, yang sedang proses belajar, yang satu yang udah expert seperti itu. Sebenarnya kan maunya kita di tengah-tengah aja gitu kan, nggak ngurusin yang pinter banget bikin ganggu saya, atau yang nggak bisa banget juga yang ganggu. Tapi kita itu tadi menerima keadaan siswa yang memang pada dasarnya berbeda, tidak akan sama seperti itu. Nah, dalam hal ini kan kebetulan guru-guru kelas 6 ya, kita yang di sini ya istilahnya, yang udah besar lah gitu kan. Untuk contoh menangani anak-anak seperti kelas 1, kelas 2 gitu kan. Agak mohon maaf dalam kata meribetin gurunya kan. Jadi gitu jalan-jalan kemana gitu kan. Nih anak kan beda-beda, ada anak yang aktif tapi isi, ada anak aktif nggak isi. Nah ini dalam kategori aktif isi gitu kan. Nah apakah dengan diferensiasi ini diizinkankah anak tersebut ya, dalam artian diungsikan gitu loh, diungsikan ke kelas yang manalah gitulah, agar dia tidak mengganggu istilahnya proses. Nah itu seperti itu, bagaimana? Harusnya sih nggak ada diungsikan ya, harusnya dia bagian kelas, jadi kita harus bisa merangkul dia supaya dia tadi nyaman. Mungkin dia karena dia udah bisa, dia akhirnya sosialisasinya dengan temannya bisa membaik, dia bisa membantu, karena ya itu memang karena berbeda-beda keadaan siswa kita nggak mungkin karena saya nggak mau terima kamu pindah kelas lain aja yang supaya nggak ganggu kelasnya, nggak bisa seperti itu, kita nggak bisa keluarin anak. Tidak maksudnya tidak diungsikan di kelas lain, itu malah kita istilahnya ngeribetin lagi guru yang lain di kelas lain dong. Maksudnya contoh misalkan kita kan ada guru BK ya, masa ada ruangan hanya
15 menit, 20 menit gitu loh maksudnya, biar istilahnya agak guru itu bisa, anak-anak itu bisa menerima. Kadang kalau karena satu, balik lagi yang tadi Miss Yunika juga bilang, kadang kita zaman dulu sekarang juga kan kita dikejar materi juga gitu ya. Kadang akhirnya nih ngeribetin nih satu anak nih gitu kan, gara-gara nih satu anak akhirnya ibaratnya habislah waktu kita, ibaratnya kan seperti itu. Masa sekedar 10 menit, 15 menit, yuk kita udah kasih materi yang sulitnya upnya untuk dia kerjakan, tapi yuk kerjain deh sebelum gitu misalkan di ruangan mana gitu loh. Itu berarti kan kerjasama dengan guru BK ya, itu kan kasus-kasus tertentu. Kalau mungkin untuk memang dia sangat mengganggu, sudah merugikan siswa lain, mungkin bisa kita libatkan guru BK, gimana guru BK supaya bimbing dia. Tapi kalau untuk setiap hari dia, karena kan setiap hari kita belajar nih, pasti kurang lebih 6-7 jam ya di sekolah. Nggak mungkin kan setiap kali materi dia tiap jamnya dia harus 10 menit di ruang BK, kan juga nggak mungkin. Jadi tapi kita libatkan guru BK juga supaya gimana caranya, berarti itu kan masuk ke bagian karakter juga ya, maksudnya bagian sikap juga yang butuh penanganan guru BK seperti itu. Kalau kita memang udah merasa kesulitan ya mungkin bisa libatkan seperti itu. Tetap ya, waktu dengan diferensiasi ini istilahnya nggak langsung benar-benar harus ya diferensiasi sudah di kelas hal-hal tertentu gitu loh. Ya, karena bukan untuk individu ya tadi, Miss, untuk keseluruhan siswa seperti itu. Karena kalau kita menangani 40 needs-nya kebutuhan masing-masing siswa akan sulit sekali kita sebagai guru seperti itu. Tapi setidak-tidaknya dengan kita melakukan diferensiasi ini, siswa yang lemah, yang bisa banget itu mereka tetap nyaman belajar bersama dengan kita. Kita lanjut yang berikutnya, diferensiasi produk. Produk ini yang dihasilkan menunjukkan apa yang mereka telah tahu, pahami, dan lakukan. Nah, kita biasanya produk kita ada rubriknya ya Bapak Ibu ya. Cuma biasanya kita lakukan semua bikin poster, kalau IPS misalnya, semua bikin ini. Nah, ini di sini kita bisa berdasarkan minat anak, kita bisa bedakan. Oh, siapa yang suka menulis dia bisa bikin esai gitu, bisa bikin cerita berdasarkan tujuan pembelajaran yang dipelajari saat itu. Bisa berbeda-beda, cuma memang mungkin kita akan sedikit ribet dengan rubriknya. Nah, itu mungkin dalam saat KKG bisa kita sama-sama. Kalau kita mikirin semua kan itu butuh waktu lama ya. Oh, kira-kira kalau misalkan temanya tentang ini bisa bikin apa nih? Rubriknya apa nih? Kalau misalnya ini anak bikin vlog, kira-kira penilaiannya seperti apa? Kalau dia bikinnya poster seperti apa? Mungkin bisa divariasikan seperti itu. Itu tadi berdasarkan rubrik tadi. Saya pernah susah menurut saya, belum tentu susah menurut ibu ini. Saya nggak bisa gambar, tapi kalau bikin vlog saya cuma record selesai, gitu kan. Tapi ada anak yang suka gambar, dia di videoin nggak bisa gitu kan. Tapi dia jadi makanya karena tingkat kesulitannya, cuma rubriknya yang kita guru yang sulit. Kan anak-anak dibebaskan memilih berdasarkan dia sukainya gitu kan. Saya suka bikin video, saya nggak suka bikin video. Jadi kalau saya disuruh bikin video pembelajaran saya pusing gitu kan. Tapi kalau saya disuruh bikin karya tulis, oh saya bisa gitu kan. Maksudnya gini loh, yang bisa disalin itu gini. Jadi penilaiannya ini, misalnya yang satu ini cuma sukanya gambar biasa gitu. Nah, si yang satu ini karikatur, ini kan yang gambar biasa dengan karikatur pasti punya nilai-nilainya tuh sendiri gitu kan. Nah, penilaiannya itu pasti akan membuat rentang perbedaan gitu kan. Nah, ini yang membuat guru itu mengalami kesulitan gitu kan. Dengan gambar yang cuma biasa dengan gambar yang karikatur gitu kan. Tapi sama-sama milih poster. Iya, milih poster. Kalau saya guru IPS ya, saya mulai dari sisi IPS-nya. Mungkin dengan perapihan gambarnya, perapihan hasil karyanya. Untuk gambar karikaturnya itu mungkin bisa kerjasama dengan guru seni rupa seperti itu. Ya maksudnya sebanding dengan rubrik yang akan kita nilai itu yang satu
boleh. Oke, Ibu Bapak, itulah peran rubrik. Jadi ketika kita membuat rubrik yang jelas sampai dengan detailnya, misalnya kalau tingkat kerapiannya sampai seberapa, tingkat kerumitan gambar itu bisa kita buat rendah, sedang, tinggi. Itu kan peran rubrik di situ Ibu Bapak. Jadi dengan menggunakan rubrik memang akhirnya rubrik kita jadi banyak karena menggambar ada sendiri rubriknya, vlog ada sendiri rubriknya, presentasi ada sendiri rubriknya, tulisan ada sendiri rubriknya, vlog ada sendiri rubriknya. Memang jadi banyak sekali pekerjaan kita, tetapi ketika kita membuat gradasi yang jelas di masing-masing rubrik, itu akan sangat memudahkan kita dalam menilai. Misalnya akan sangat mudah membedakan, oh kalau kerapiannya sekian dengan kerapiannya sekian tentunya berbeda. Lalu kedalaman pemahaman siswa sekian dengan sekian berdasarkan vlognya juga berbeda. Misalnya vlognya hanya mengupas luarnya saja dengan vlog yang mengupas lebih dalam. Nah itu nanti PR kita di situ membuat rubrik yang jelas dan detail seperti itu. Apakah cukup menjawab Ibu? Seperti itu. Tapi jangan terus takut ya Ibu Bapak. Tidak semenakutkan itu kok. Cuman memang kita jadi ya nanti semoga di KKG ya Miss ya, dipikirkan ketika sesuatu yang berat kalau misalnya kita kerjakan bersama-sama, insya Yesus jadi lebih ringan seperti itu ya. Oke. Silakan. Iya, memang. Iya. Ya, makanya tadi saya bilang di KKG bisa kita bicarakan. Kalau kita pikirin sendiri mungkin wow, itu agak berat ya. Mungkin saat KKG bisa kan kita ada ya MGP untuk setiap bidang studi. Jadi guru ya. Ya, kita lanjut ya. Tapi dari segi produk ini pada intinya murid yang memilih produk dia mau membuat apa. Tapi ketika kita nih di KKG sudah membuat rubrik, lalu ada tiba-tiba murid nih di luar yang sudah kita pilih bla bla bla, boleh juga. Beda. Dia punya ide lain mau, gitu. ya. Seperti Idenya lain. beda sekali dengan yang sudah ada tadi kan. Tiba-tiba ada murid kreatif, ada Miss boleh nggak aku begini gitu. Di luar yang KKG kita, boleh nggak? Harusnya boleh ya. Bikin rubriknya ya? Menentukan batasan-batasan. Jadi diferensiasi itu bukan berarti seluas-luasnya sebebas-bebasnya. Kita bisa membatasi. Jangan sampai nanti di perjalanan kita jadi bingung sendiri seperti itu. Ya. Jadi kita bisa batasin, bisa juga kita perbolehkan kan kita bisa lihat kasusnya. Oke, kita lanjut. Ini diferensiasi lingkungan belajar. Tadi susunan kelas, ya mau kelas besar, kelas kecil, kelompok besar, kelompok kecil, ya itu disesuaikan dengan kesiapan, minat, profil belajar siswa agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Bisa juga nanti kita kelompokkan nih, oh ini ketika di awal kan kita udah tahu nih gaya belajar anak-anak kita bisa kasih tes di awal, oh ini anak suka visual nih, yang ini suka lebih auditori, yang satu misalkan lebih ke kinestetik, bisa juga dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi kelompok besar nantinya kita lihat ya di video berikutnya nanti. Jadi ada contoh-contoh kita lihat lagi. Kemudian guru menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga siswa merasa tadi aman dan nyaman ketika dia belajar seperti itu. Nah, tadi empat yang kita bisa bikin different itu 4, tapi kebanyakan 3. Lingkungan belajar itu nggak terlalu itu ya, yang itu mudah dikerjakan sendiri. Tapi yang tadi yang 3 konten, proses sama produk itu yang memang butuh kita berpikir untuk ketika membuatnya. Nah ini bisa dilakukan berdasarkan interest, minat, learning profile, gaya belajar, dan kesiapan siswa, readiness-nya. Seperti itu. Pembelajaran berdasarkan minat siswa. Jadi ini misalkan minatnya sport, olahraga. Anak-anak kita ternyata setelah kita kasih kuesioner gitu mereka suka nih movie nih, film. Kita bisa bikin soal cerita yang berkaitan dengan film misalnya, atau bikin sesuatu gitu tergantung bidang studinya. Saya pernah dulu saya pernah lesin anak itu temanya lagi tentang apa sih namanya,
apa ya, yang planet-planet itu seperti itu. Jadi itu soalnya benar-benar kayak tata surya, dan nggak cuma tata surya dengan galaksi dan segala macam. Itu soal cerita. Ini kita lagi belajar matematika, soal ceritanya dikaitkan dengan yang kayak gitu. Jadi memang ternyata anak-anak situ mereka suka tentang planet-planet seperti itu. Jadi itu bisa juga interest siswa. Jadi ini kita lagi ngomongin film, anak-anak yang suka dengan film, jadi mereka tertarik walaupun isinya nanti tentang bacaan apa, misalnya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita tidak melupakan tadi kalau Miss Yunika bilang lagi Korea gitu kan. Jadi kita bisa biar mereka interest, jadi mereka tertarik dulu deh untuk belajar seperti itu. Kemudian modenya juga di sini bisa speech, pidato, drama, bisa tertulis, bisa model, video, musik dan sebagainya. Jadi nggak yang cuma satu macam seperti itu, supaya ketika kita paham minat siswa, kita bisa lakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Kemudian berdasarkan profil belajar siswa, gaya belajar mengacu pada faktor lingkungan dan kepribadian. Yang pasti mereka kan dari lingkungan yang berbeda, dari lingkungan rumah ke sekolah gitu ya, beda-beda kebiasaan di rumahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini mengakibatkan gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Saya punya 3 anak saya gaya belajarnya beda. Yang satu harus dengerin musik, yang satu harus sambil gerak-gerak gitu kan, yang satu sambil, jadi mereka ya kalau misalnya lagi belajar, kamu pisah-pisah aja daripada saling mengganggu seperti itu. Dia nggak, yang satu maunya tenang, yang satu maunya dengerin musik. Jadi 3 anak aja bisa beda, apalagi anak di kelas yang banyak seperti itu. Nah, panca indera memiliki peranan penting dalam belajar, ya. Tapi yang di sini yang kita fokuskan ada 3, ya. Telinga mendengar, mata melihat, sama organ tubuh ya bergerak seperti itu. Pengalaman belajar lainnya memegang atau menyentuh, itu pakai indera yang berhubungan dengan yang sedang dipelajarinya. Tapi kita akan fokus ke 3 ini. Pendengaran, gambar, dan gerak. Oke, kita mau tes. Kan anak-anak kita juga beda-beda. Kita coba deh, kita di sini ada kurang lebih 20 guru ya. Apakah gaya belajar kita seperti apa? Boleh semua coba. Kita yang pakai yang kiri aja ya, bahasa Indonesia ya Pak. Kiri ya? Ya. Ya, kiri. Yang ini pakai bahasa Inggris yang sebelah kanan. Boleh di scan barcode-nya. Mau ikut topiknya? Boleh. Kita jawab pertanyaannya next sampai selesai. Nah, akan kelihatan gaya belajarnya apa. Mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri, yang ini, yang bahasa Indonesia yang sebelah kiri. Kalau saya di sini bersyukur ya, ibu-ibu, bapak-bapak masih dengerin karena masih ada yang auditori gitu, jadi nggak ngantuk dengerin. Kalau di kelas mungkin berbeda gitu kan, saya nggak bisa cuma ceramah seperti itu, harus melakukan sesuatu, harus tunjukin sesuatu yang membuat mereka tertarik belajar seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu profil belajar siswa ini bisa kita gunakan untuk menentukan kegiatan belajar apa yang kita lakukan di kelas. Misalkan grup orientation-nya bisa sendiri, bisa kombinasi, bisa berkelompok seperti itu. Lingkungannya bisa yang quiet, yang tenang. Ada yang misalkan sedikit ribut gitu kan, karena kalau diskusi pasti ribut ya, karena kan mereka saling bicara seperti itu. Ada yang fleksibel, ada yang fix. Kalau fleksibel mungkin dari meja sini kamu ke tugas selanjutnya di meja sana, seperti itu kan fleksibel, dia gerak. Ada yang fix, nggak boleh pindah-pindah seperti itu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti tadi. Kognitif style-nya juga kreatif, conforming, bisa ini
lawannya ya, seperti itu. Bisa yang konkret, abstrak. Jadi ada yang induktif, deduktif, dari yang sebagian ke seluruh atau seluruh ke sebagian, seperti itu gaya belajar yang bisa kita gunakan. Di sini ada intelligence, reference, juga bisa analitik, practical, kreatif, dan ini banyak gaya belajar yang bisa kita gunakan dalam kegiatan untuk kegiatan belajar kita di sekolah, seperti itu. Kalau berdasarkan readiness tadi kita udah bahas ya dengan Miss Yunika juga, diberikan pretest kepada siswa, dan lewat pretest ini kita tahu kesiapan dia. Apakah semuanya anak sudah bisa perkalian, berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi ternyata ini masih banyak. Kalau dulu kita bilangnya pengetahuan prasyarat ya, kalau sekarang kita bilangnya pretest gitu, supaya melalui pretest ini kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita langsung terus hajar aja, kita nggak lihat kesiapan siswa, yang pasti kegiatan belajar tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Ya, jadi dari yang tadi paparkan, kita bisa melakukan diferensiasi di konten, proses, produk berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, seperti itu. Ini yang akan kita lakukan di sekolah, yang butuh perhatian kita. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka itu udah dilakukan. Pembelajaran diferensiasi ini sudah diterapkan di kelas 1 dan 4. Tahun depan, tahun ajaran ini maksudnya ya, bulan 7 mungkin 1, 2, 4, dan 5 sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Kita mungkin kalau masih ngajar kelas 6 masih 2 tahun lagi lah, santai, nggak seperti itu juga. Kita bisa belajar dari sekarang. Ketika kelas 6 nanti kita sudah lebih siap, seperti itu Bapak Ibu. Kita mau lihat video, ada 2 video yang akan ditayangkan. Nanti dari video ini kita mau yang akan ditanyakan diferensiasi apa yang dilakukan dan bagaimana cara guru tersebut melakukan diferensiasi. Kita ke video yang pertama, yang versi Indonesia dulu. Bahkan produknya juga berbeda-beda. Ada yang mulai gambar, ada yang bikin tulisan, poster kan ada tulisan gambar, nggak cuma gambar. Kemudian kelompok yang satu tadi melakukan presentasi. Walaupun yang anak terakhir cuma bilang terima kasih gitu kan. Lucu itu. Ya, jadi tidak harus dalam suatu kegiatan pembelajaran tiga-tiganya muncul. Harus ada diferensiasi konten, proses, dan produk, enggak. Ya, kebetulan di sini bisa 2 macam, mungkin bisa hanya satu bisa seperti itu, tapi dilakukan diferensiasi seperti itu. Cukup paham Bapak Ibu? Kalau berarti secara pengelompokannya harfiahnya memang harus disampaikan ya, kamu ini, karena kan sensitif banget ya kalau masalah pengelompokan. Ngerinya yang ketika yang dikelompokkan, kok aku sama dia ya, ngerinya aku dianggap bodoh nih, berarti gitu kan. Tadi kalau tadi kan kita tes ya, kita ada ternyata saya nggak auditori, saya kinestetik dan visual. Berarti saya bisa masuk visual, bisa kinestetik. Jadi anak itu nggak harus satu orang itu cenderung saya cuma bisa kinestetik, enggak. Sebenarnya yang balance itu lebih bagus ya, bisa tiga-tiganya. Artinya dalam kondisi belajar apapun, mendengarkan dia oke, dia melalui mengamati bisa, dengan gerak bisa. Jadi anak-anak di awal sudah dikasih tahu juga. Jadi mereka sudah mengenal diri mereka juga, Pak. Seperti itu. Jadi ketika dikelompokkan mereka bahkan di salah satu video waktu itu kita saat pembelajaran, anak memilih sendiri kelompoknya. Bisa, nggak harus kita fix guru yang kamu harus di sini. Ada juga kadang-kala kegiatan pembelajaran anak yang memilih. Kira-kira saya apa ya? Saya lebih suka apa? Seperti tadi produknya saya mau bikin vlog, saya mau bikin poster, saya mau bikin tulisan seperti itu.
Jadi anak bisa memilih. Dan ini metode yang misalnya kan nanti saya disupervisi Bu Siska, berarti yang ini metode yang Iya Pak. galak soalnya Bu, galak. Berarti memang bisa digunakan ya ketika nanti supervisi. Bisa. Ini contoh, Boleh, salah satu Bu. contoh. Bukan berarti harus seperti ini. Boleh Ibu Siska Ini sebagai hanya contoh, salah satu contoh seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kita coba yang video satu lagi. Ini kalau ini yang di luar, sebentar saya subtitlenya ya. Masih pertanyaan yang sama. Diferensiasi apa yang dilakukan? Proses beda ya. Materinya sama ya, kontennya tentang pengukuran. Cuma kita lihat dia sampai seharian ya ternyata seharian belajar math, dan anak-anak itu nggak bosan ya kelihatannya ya, karena mereka asik gitu dikasih project sesuatu yang menantang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi kita lihat ada satu anak yang dia masih berkali ya 500 kali 5 seperti itu kan, jadi beda-beda seperti itu. Cuma memang kelihatan gurunya sibuk banget jadinya kan seharian seperti ini. Itu tantangannya seperti itu. Tapi memang dengan pembelajaran diferensiasi tadi kita lihat anak-anak enjoy, nggak merasa stres. Walaupun tadi proyeknya nggak gampang loh tadi ya kalau kita lihat ya, dia harus hitung berapa bits buat untuk mengisi 1 galon itu mereka dari coba yang 1 terus sampai mengalihkan sampai menemukan berapa banyak bits dalam 1 galon susu tadi kan. Itu nggak hal yang mudah, nggak mungkin cuma gitu 1, 2, 3 gitu, tapi dia disuruh pakai yang. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi diharapkan tuh anak-anak enjoy, mereka nyaman belajar, dan walaupun mereka dengan berbeda level tadi ya, seperti yang tadi ada yang levelnya ini dia dikasih tugas ini, tapi mereka tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajarannya itu tetap bisa dicapai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Diferensiasi dengan konten itu kalau saya tangkap sih pengertian dari diferensiasi itu misalnya nih kalau tadi kan baru proses si guru mendiferensiasikan terhadap siswa, jadi siswa bisa bermacam-macam ya berdasarkan gaya belajarnya. Kalau berdiferensiasi dengan konten, apakah bukannya gurunya menyampaikan konten itu dengan gaya belajar siswa itu, jadi bisa audio, bisa visual, bisa kinesthetik yang itu kan, atau berdiferensiasi konten berdasarkan topik materinya? Bisa materi, iya, bisa 2 hal, bisa materi. Misalkan contoh kalau gaya, kalau materi ini kita mau belajar gaya, semuanya kan harus belajar gaya. Oh kelompok ini gaya mengeksplor gaya listrik, yang ini gaya itu ada konten. Kalau yang materi berbeda. Nah kalau yang tadi bisa sumbernya beda-beda seperti yang Miss bilang juga bisa. Bisa keduanya. Iya. Tapi kan kalau kayak kita kan biasanya satu ya, kalau yang biasanya materi yang bisa diajar Karena tujuan pembelajarannya kan satu, nih kita dalam suatu rangkaian waktu kita kan tujuan pembelajarannya siswa dapat mengetahui atau memahami tentang misalkan luas dan keliling. Berarti kan sebenarnya materi kita luas dan keliling gitu kan. Mungkin kelompok ini luas, yang ini keliling bisa, atau sumber belajarnya tadi bisa seperti ini. Kan how they get the new information tadi bisa di konten. bisa dua-duanya. Iya. Materi, topik materinya Beda-beda atau dari yang dari apa yang dipelajari, lalu kemudian bagaimana konten itu disampaikan, itu juga udah termasuk berbeda, itu udah diferensiasi. diferensiasi secara apa dan bagaimana seperti itu. Jadi konten bisa apa dan bagaimana. Kebetulan yang ini tadi banyak kan mereka memang melakukan pengukuran dengan beda-beda ya. Satu pengukuran dengan
yang ini beda-beda seperti itu. Ada yang pakai beras, ada yang goods beda-beda. Tapi sama-sama melakukan pengukuran seperti itu. Volume. Atau misal sederhananya seperti ini Ibu Bapak. Kalau misalnya seperti tadi pengelompokan misalnya siswa yang jago banget kita kasih challenge yang dalam seperti itu, siswa yang menengah kita biarkan kontennya kita buat supaya mereka bisa memproses dengan teman-temannya, lalu yang rendah kontennya dengan kita berikan pendampingan, itu juga diferensiasi secara konten seperti itu bisa disebut. Walaupun memang ibu bapak memang nggak bisa kita lepas, oh ini konten aja, oh ini proses, tidak. Tentunya dalam penyampaian konten itu kan perlu proses seperti itu. Jadi kita nggak bisa lepasin begitu, nggak bisa seperti itu. Kita tinjauannya lebih luas. Oke. Ada lagi? Ya. Kita mau coba lihat. Sebentar. Kita mau merancang pembelajaran diferensiasi, ya. Kita tentukan diferensiasinya konten, produk, proses, lingkungan belajar. Seperti ini kita sudah disiapkan contoh RPP, contoh diferensiasi dalam pembelajaran kelas 6. Di sini kebetulan mata pelajarannya matematika, contohnya topiknya tentang unsur-unsur lingkaran. Diferensiasinya di sini proses dan produk yang kita mau lakukan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Tadi kan berdasarkan 4 hal ya. 3. Kesiapan, minat, dan gaya belajar. Dari sini untuk RPP yang kali ini kita berdasarkan kesiapan belajar siswa. Diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dibagi jadi 3 kelompok nih. Kelompok A, siswa yang telah memahami konsep lingkaran secara keseluruhan dan siap untuk diberi tantangan. Ya, mirip dengan yang tadi sudah disampaikan. Yang kelompok B yang sebenarnya cukup memahami tapi dia belum memahami secara keseluruhan, seperti yang A, yang C yang sulit memahami konsep lingkaran. Jadi dibagi 3 kelompok seperti ini. Dipisahin sih, duduknya dipisahin dari yang kelompok. Iya. Maksudnya dipisahin. Yang berat itu. Kita bisa memasukkan kitchen. Jadi tahu mana yang smart. Kita cerita ke orang. Makanya kerjasama dengan orang tua dari awal kita udah kasih tahu. Kita ada pembelajaran diferensiasi untuk Istilahnya kalau dia nggak keluar, kalau dia keluar dari zona C, ya orang itu juga bagus ya. supaya masuk zona A gitu Pak ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Dalam diferensiasi proses, kelompok A diminta mengerjakan soal tingkat tinggi. Kemudian diminta untuk bekerja secara mandiri. Jadi kalau kelompok A dia kerjain sendiri, nanti mungkin setelah itu dikasih kuncinya ya, dia cek sendiri jawabannya. Kalau kelompok B ini masih yang setengah-setengah kan. Jadi siswa menggunakan berbagai sumber belajar. Jika dia mengalami kesulitan belajar, dia bisa bertanya kepada 3 temannya, ya, yang sebelumnya bertanya langsung kepada guru. Nah, guru sesekali memfasilitasi untuk memastikan tidak ada miskonsep di sini. Sedangkan kelompok C ini pasti teacher center ya jadinya ya, karena dia butuh bimbingan guru benar-benar, masih benar-benar butuh pengharapan. Siswa mendapatkan pembelajaran secara eksplisit tentang konsep lingkaran. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Ini yang butuh scaffolding tadi, ini yang kelompok C justru, karena dia memang belum ada dasarnya, jadi masih perlu dibangun. Nah, untuk produk di sini siswa dibebaskan menentukan dan memilih cara penyajian materi. Ya, dibebaskan, mereka boleh bikin video, poster atau laporan kegiatan. Di sini diferensiasinya di proses dan di produk. Materinya sama, unsur-unsur lingkaran seperti itu. Ini contoh MPP, nanti ketika materi di itu linknya bisa dibuka seperti ini. Nah, ya. Sebelum lanjutkan, saya jadi bingung. Jadi pengelompokan yang barusan A, B, C itu berdasarkan kesiapan mereka dalam belajar. Iya. Tapi kita melihat juga
Enggak, kalau untuk pembelajaran ini, jadi nggak semua pembelajaran harus berdasarkan gaya belajar. Jadi untuk kegiatan belajar hari ini saya berdasarkan tingkat kesiapan. Kalau besok berdasarkan minat misalnya. Oh, next saya mau bikin diferensiasi berdasarkan gaya belajar seperti itu. Ketika dikelompokkan seperti itu ya tadi yang ini sedang kadang-kadang dalam pemikiran anak-anak nih yang kelompok itu mereka menjadi kayak minder gitu loh. Nah, Makanya kok ini terus gitu. Tercinta dia orangnya karena gini kan punya murid. Dia tidak bisa matematika sampai dia mengatakan kemarin mau ujian terus saya ngomong, Miss karena saya bodoh, selalu gitu terus saya selalu menguatkan. Tetap saya bodoh kenapa? Karena dari kelas bawah mereka udah berpikir bahwa aku tuh nggak bisa. Mungkin untuk kita, saya kalau di awal tuh saya selalu bilang sama anak-anak, tiap kita tuh beda-beda. Miss Yunita mungkin matematika bisa, tapi kalau saya suruh olahraga, saya masukin bola ke dalam keranjang nggak masuk-masuk nih, 100 kali masukin. Kebetulan ada murid yang kalau si Bella nih, dia dari jarak 10 meter twing karena dia jago. Nah, setiap kita Tuhan kasih talenta beda-beda. Ketika kita punya kelemahan, saya selalu bilang ke anak-anak itu, jangan kita jadi minder, justru kita yuk melakukan sesuatu supaya kita nggak yang paling nggak bisa, setidaknya basic competence. Kalau kita kan bilang kompetensi dasar kamu, apa yang kamu harus bisa capai, kamu udah bisa seperti itu. Misalkan kamu bisa kali bagi, ya sampai tahap itu tidak apa-apa gitu kan, nggak harus saya nggak bisa math, saya harus mathnya 100, nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi supaya mereka memahami setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, bukan berarti ketika kelemahan kita jadi minder, karena setiap kita kan beda-beda. Jadi dari awal itu kita sudah kasih tahu anak. Jadi karena kan nanti ketika pelajaran math mungkin dia masuk yang ke C, tapi kalau pelajaran olahraga dia masuk kelompok yang A, yang udah expert. Jadi nggak ada, supaya mereka saling mengerti, memahami satu sama lain. Karena di kehidupan nyata juga kan kita nggak bisa semuanya yang satu frekuensi, kan nggak bisa kan, beda-beda frekuensi gitu. Kita harus saling tetap bersosialisasi dengan baik seperti itu. Nah, yang kasihan itu kalau anak semuanya ada zona C, semuanya apa ya? Ada. Makanya kan udah tahu guru kayak kemarin beli mau PAT, guru mau ngejar remedial. Ternyata malah dia lagi yang Semuanya dapat. Kayak gitu ya, itu Paket lengkap itu. paket lengkap. Nah itu gimana itu? Ya, kalau paket lengkap itu berarti kita butuh bantuan guru BK juga, terus butuh juga kita kerjasama dengan orang tua supaya orang tua juga memahami kondisi anaknya seperti itu. Jadi mereka tidak merasa anaknya dikucilkan atau sebagaimana gitu, atau dianggap oh gak bisa apa-apa anaknya seperti itu. Jadi kalau orang tua sudah menerima, biasanya sih kita hubungan orang tua dengan guru juga akan tetap berjalan dengan baik ya. Enggak. Ada lagi Bapak Ibu, kita sudah mau masuk ke diskusi ya Ibu ya. Kita akan masuk ke diskusi. Oke, kelompoknya gimana ya? Meja aja ya. 4 kelompok. Kita kebetulan 4 meja yang sudah tersedia. Setiap kelompok diminta untuk mengisi di kertas yang sudah disiapkan. Kelasnya pasti kelas 6 ya. Mata pelajarannya kalau bisa sih beda-beda ya. Ntar semua math nih, karena yang bawa math semuanya buat math. Ya, ada B-Indo, ada Science, ya, IPS. Oke. Ya. Kurang lebih 50 menit ya sampai kita makan siang. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Saya takut di sini. Ya. Silakan dipilih mata pelajarannya, topiknya, tujuan pembelajarannya. Tentukan diferensiasinya berdasarkan apa? Diferensiasi apa berdasarkan apa? Oke, silakan Bapak Ibu. Sedikit menambahkan ya Ibu Bapak, betul yang disampaikan oleh Miss Yunita bahwa ketika kita mendiferensiasi suatu pembelajaran kita memang perlu kita analisis lebih dalam. Tidak harus selalu diferensiasinya berdasarkan kemampuan atau kesiapan belajar, bisa juga
Oh ini lebih cocok kalau pakai gaya belajar. Oh ini lebih cocok kalau berdasarkan kesiapan belajar, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus melihat itu secara dalam. Lalu perlu dilihat juga secara dalam apakah cocok dia kontennya, atau prosesnya, atau produknya. Jadi dan tidak harus misalnya dalam satu pembelajaran itu wah biar kelihatan semuanya harus ada, enggak. Yang cocok yang mana? Perlu analisis lebih dalam, perlu pemahaman lebih dalam, seperti itu. Jadi kalau istilah saya boleh meminjam bahasa Jawa itu dinepkan dulu, jadi kita bisa mengamati mana kopinya, mana airnya, seperti itu ya Ibu Bapak ya. Oke, silakan Ibu Bapak.